terkenal di GKI, dia pernah mengatakan justru khotbah itu merangsang orang untuk berefleksi atas kehidupan. Jadi bagaimana pemberitaan firman itu bukan sekadar menjawab persoalan, tetapi dia mengajak umat berpikir untuk menentukan refleksi apa yang ia dapatkan atas dialog firman dengan konteks yang dihadapinya. Dan cara mengolah kata, dari cara menyampaikan intonasinya udah kelihatan bahwa narasumber kita ini orang yang kompeten untuk berbicara tentang itu ya, dari aksen penekanan pada bagian-bagian Konten kreator ya, yang memikirkan nih kalau misalnya tema ini kerugmanya ini disampaikannya dengan metode apa. Dan pada bagian inilah menurut saya tim khotbah menjadi luar biasa. Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan juga perkembangan-perkembangan dalam kehidupan bergereja dan teologi Kristen. Tentu sekali lagi semua dibahas dalam perspektif iman Kristen. Dan kali ini kita bicara mengenai sesuatu yang sangat penting dalam upaya penggembalaan umat, yaitu mengenai berkhotbah. Ya, berkhotbah dengan kreatif. Saya Pendeta Rusla Rosa dan narasumber kita adalah Bapak Pendeta Adi Patriabar. Selamat datang Pak Adi, apa kabar nih? Kabar baik Pak Lianus. Apa nih aktivitas sekarang nih Pak? Ya, pendeta jemaat sekarang. Pendeta jemaat. Ya. Kok kayak pendeta jemaat lebih kurang berharga begitu? Oh enggak. Kalau ditanya aktivitasnya seperti pendeta jemaat pada umumnya. Pelawatan, berkhotbah, mimpin PA, begitulah. Ya, Pak Pendeta Adi adalah pendeta GKI yang sekarang melayani di GKI Kafling Polri Jakarta. Ya, beliau dulu mengajar atau bersama dengan sebuah tim pengajar STF Jakarta di mata kuliah homiletika. Ya. Beliau juga adalah pendeta tugas khusus ya, mantan begitulah di LPPS Yogyakarta. Apa sih LPPS itu Pak? LPPS itu singkatan dari Lembaga Pembinaan dan Pengadaran Sinode GKJ dan GKI-SW Jateng. Jadi dua gereja yang berbeda gereja, punya satu lembaga bersama lembaga untuk ekumenis, pengkaderan dan pembinaan. Pembinaan dan pengadaran. Ya, beliau banyak memberikan ceramah-ceramah, dan yang paling penting ya, beliau adalah seorang pengkhotbah yang baik ya. Saya nggak merasa baik Pak. Beberapa 15 tahun yang lalu, karena saya tahu dia ketika masih kuliah di kelas saya soalnya, ya, begitu dia muncul di acara pertemuan besar remaja pemuda GKI Jabar, dan betul, dia menjadi pengkhotbahnya, dan saya lihat, wow, keren. Nah, Pak Adi, kita bicara mengenai berkhotbah dengan kreatif. Ya, mungkin saya mulai dengan yang pertanyaan paling mendasar. Apa sih makna asasi dari khotbah itu, Pak? Sederhananya begini Pak Arlianus, khotbah itu kan pemberitaan firman Tuhan ya, dan itu kita semua sudah tahu. Jadi bagaimana kita memberitakan apa yang Tuhan katakan dalam teks Alkitab itu menjadi dasarnya pada sebuah situasi konkret manusia. Dan Pak Eka misalnya, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal di GKI, dia pernah mengatakan justru khotbah itu merangsang orang untuk berefleksi atas kehidupan. Jadi bagaimana pemberitaan firman itu bukan sekadar menjawab persoalan, tetapi dia mengajak umat berpikir untuk menentukan refleksi apa yang ia dapatkan atas dialog firman dengan konteks yang dihadapinya. Jadi bukan sekadar menyuapi orang, ini lo udah jadi, ini lu telan gitu, bukan begitu? Bukan. Tapi justru mendorong orang untuk berpikir, mendorong orang untuk mengambil keputusan, mendorong orang untuk berefleksi. Apakah sama berkhotbah dengan sebutlah mengajar sebagai seorang guru di ruang kelas? Pada satu sisi sama ya, karena itu komunikasi kan, ada sesuatu yang disampaikan secara kognitif, lalu sharing of faith dan lain sebagainya. Di satu sisi kurang lebih sama, ceramah, pidato, mengajar itu kurang lebih sama. Kemampuan berkomunikasi itu dibutuhkan, tetapi khotbah kan nggak cuma itu, karena satu ada firman Tuhan, tetapi juga ada konteks, yaitu para pendengar. Oke. Jadi
pengkhotbah itu berusaha menjembatani antara firman Tuhan dengan pendengar di konteks tertentu? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, berkhotbah itu kan tadi sama dengan mengajar, berarti memakai media utamanya adalah kata. Iya. Kan kalau ini Pak Pendeta Adi, kalau saya perhatikan kan sekarang dulu di televisi, sekarang di media sosial di mana-mana bermunculan banyak orang yang berkata-kata dengan sangat baik tentang pakai firman Allah. Ya. Apakah siapapun yang berbicara dan lalu mengutip teks kitab suci itu sama dengan berkhotbah? Pada satu sisi bisa disebut begitu ya, tetapi kan tentu saja seorang pengkhotbah tidak hanya mengutip begitu saja, dia perlu mendalami teks itu dengan baik dan benar. Dia perlu mencari berita apa dari teks itu yang bisa dibawa ke masa kini begitu. Jadi dia mesti menggali. Mesti menggali. Dan itu sebabnya studi biblika atau studi teks itu menjadi sangat penting dalam sebuah khotbah. Berarti seorang pengkhotbah berarti diasumsikan harus memiliki pengetahuan biblical yang memadai. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Jadi kalau saya mau kursus 3 bulan, bisa nggak jadi pengkhotbah? Rasanya studi 3 bulan tentang teks Alkitab itu kurang sekali ya. Pak Lias suatu studi juga kita butuh waktu berapa semester ya, paling tidak minimal 4 lah untuk studi biblika saja. Perjanjian lama, perjanjian baru. Karena memang keterampilan seorang pengkhotbah itu kan pertama-tama pada analisa teks, boleh disebut begitu ya. Kalau kita, bagaimana kita menangkap dan menggali apa yang ada dalam Alkitab. Karena khotbah itu harus berangkat dari teks Alkitab. Tapi juga nggak berhenti di situ kan, sebab kalau misalnya kita hanya berhenti di situ, khotbah itu seperti kuliah biblika ya. Ada yang kedua yang tadi saya katakan yaitu konteks. Jadi perlu juga analisa terhadap konteks. Apa yang relevan yang dari teks itu berbicara pada konteksnya, dan seperti yang Pak Arlianus katakan tadi, khotbah itu diantaranya. Jadi jembatan antara dua hal itu. Teks apa yang ditulis di dalamnya, konteks unsur mana yang relevan dari teks yang kita mau khotbahkan itu. Berkaitan dengan ini saya mau mengutip pernyataan seorang guru kita. Dia bukan guru hermeneutik, guru dia dulu mengajar dogmatika. Masih ingat guru dogmatika kita? Saudara Sopater almarhum. Dia pernah bilang begini di kelas dulu. Ketika memang kelas hermeneutik, tapi dia bukan dosen, tapi dia semacam, kan mereka beberapa orang untuk menilai khotbah kita. Yang berkhotbah itu tangan kanan pegang Alkitab, tangan kiri megang koran. Komentar Anda? Ya, itu setuju sekali. Jadi yang koran itu kan bicara soal konteks ya. Jadi analisa konteks itu juga sangat penting. Sebab kalau kita tidak bisa menganalisa konteks dengan baik, bagaimana firman itu bisa ditaruh di sanubari para pendengarnya. Jadi khotbah itu memang isinya dialog antara teks dengan kehidupan. Dan salah satu gambarannya adalah koran di satu tangan kita. Bahasa simbolik ya? Iya, bahasa simbolik. Jadi seorang pengkhotbah, atau mungkin itu menjadi dasarnya berkhotbah kreatif, berarti di samping harus memiliki pengetahuan tentang teologi kitab suci, ia juga harus punya pengetahuan umum tentang situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah umat di mana dia hendak menyampaikan khotbah itu. Ya, betul sekali. Dia harus membaca. Jadi dia tidak hanya menafsirkan teks, tetapi juga menafsirkan umat. Dia harus menembus kedalaman apa yang terjadi di tengah-tengah umat yang dilayaninya. Itu sebabnya misalnya seorang ahli homiletika Amerika, Tisdale misalnya mengatakan pengkhotbah yang terbaik adalah pendeta setempat. Kenapa? Karena dia bergaul dengan umat, dia mengerti pergumulan umat, dan dia tahu betul bagian mana dari umat yang membutuhkan refleksi atau teks yang dibaca. Nah, kalau tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa media utama dalam berkhotbah itu adalah kata-kata. Apakah ada perbedaan antara seorang pengkhotbah dengan seorang orator? Perbedaannya pasti yang pertama-tama dasarnya ya. Kalau khotbah itu kan pasti teks Alkitab dan tujuan atau motivasi.
Kalau orator kan tentu saja dia punya motivasi tertentu, entah dirinya dipilih kalau kita ngomong dunia politik, atau supaya orang membeli produknya kalau dunia pemasaran dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam Alkitab, kalau dalam khotbah itu kan teks sebagai dasar, lalu bagian mana dari konteks itu yang membutuhkan pengetahuan atau perubahan, transformasi dan lain sebagainya. Jadi beda sekali di situ. Apakah kalau tadi mengenai pesannya Pak Pendeta, apakah sama atau sekali sebenarnya berbeda? Misalnya seorang pengkhotbah dengan motivator yang kan mereka ngomong nilai-nilai juga. Betul, Nah, betul. Apakah para motivator itu ketika ngomong sesuatu mengajarkan tentang apalah itu dapat digolongkan khotbah nggak? Ya, bahkan sekarang banyak pendeta yang jadi motivator ya, menggunakan khotbahnya. Ya, pada satu sisi seperti yang saya katakan, Oke. Kemampuan mengkomunikasikan sesuatu kurang lebih sama. Tetapi dasarnya tadi, kalau motivator itu dasarnya cuma etika hidup, bagaimana menggapai sukses, bukan itu. Khotbah itu selalu awal pertamanya berangkat dari teks Alkitab maksud saya. Jadi pokoknya seorang pengkhotbah wajib hukumnya punya pengetahuan yang memadai mengenai ilmu tentang kitab suci, bukan sekedar membaca kitab suci. Iya, bukan. Betul. Dia harus tahu. Emang apakah perangkat apa yang diperlukan untuk bisa memahami teks kitab suci? Kan tema kita bicara soal kreativitas ya. Justru ketika dia menemukan sesuatu yang berbeda dari teks yang dibacanya, maka khotbah itu sudah pasti kreatif. Kita bisa membaca sebuah teks berkali-kali, tetapi seorang pengkhotbah yang kreatif dari teks itu, dia bisa mengangkat eksegese gitu ya. Dia bisa mengangkat sesuatu yang berbeda dan indah dari teks itu, yang pas betul dengan konteksnya. Dan itu yang membuat dia kenapa penting sekali teks itu dalam sebuah khotbah. Nah kalau begitu Pak Pendeta, berarti kan di samping nanti bicara mengenai keterampilan, berarti sebenarnya titik paling penting atau salah titik penting dari sebuah khotbah yang kreatif adalah ketika dia mulai menggali teks dan menyusun. Betul. Menggali teks. Semua orang bisa membaca. Anggaplah misalnya Mazmur 23. Kita semua sudah tahu. Tetapi seorang yang mau berkhotbah secara kreatif, dia harus menemukan nilai apa yang terkandung dari Mazmur 23. Tidak semua bisa diangkat dalam sebuah khotbah, tapi dia menemukan satu titik yang menurut dia sangat cocok dengan realitas yang dihadapi umat. Itu yang sangat dahsyat dari sebuah khotbah. Kalau gitu apa hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan ketika seseorang mau mulai menyusun khotbah Pak Pendeta? Membaca teks dengan kacamata yang berbeda. Apa itu maksudnya? Ya, jadi Apa saya perlu ganti kacamata? jadi dia selalu harus membaca teks dari berbagai macam sisi ya. Kita bisa memakai metode tafsir apapun gitu ya. Tetapi carilah sesuatu yang jarang orang temukan dalam teks itu. Dan ketika itu bisa kita temukan, itu momen aha menurut saya dalam sebuah khotbah. Begitu kita ketemu, tidak terlalu mudah memang kalau kita tidak serius mendalaminya. Tapi begitu kita menemukan, menurut hemat saya separuh dari khotbah kreatif sudah terjadi. Apakah ada perangkat tertentu yang menolong kita untuk menemukan yang aha tadi itu? Membaca Alkitabnya dengan baik. Ya tentu saja kita semua tahu, lalu kemudian kita menggalinya, ada tafsir teksnya, bahasanya dan lain sebagainya. Kita bisa menemukan aha itu dari kata misalnya. Oh ternyata bahasa Yunaninya ini atau bahasa Ibraninya ini. Sekalipun tidak selalu sebuah khotbah harus menurut bahasa Ibrani, menurut bahasa Yunani. Umat juga seringkali nggak ngerti begitu kan. Wah pendeta saya hebat aja bisa bahasa Yunani, Ibrani gitu ya. Salah juga. Padahal salah juga gitu ya. Tetapi ketika kata misalnya dari kata atau cerita, tokoh-tokoh yang seringkali nggak ditampilkan ketika kita berkhotbah, lalu kali ini kita tampilkan dan lain sebagainya. Itu momen-momen yang menurut saya ketika kita menafsirkan teks menjadi luar biasa. Berarti seorang tentu pengkhotbah ketika dia mulai menyusun khotbah, tentu ia pertama-tama harus membaca teksnya dengan saksama, mungkin berulang-ulang. Dan membaca banyak buku yang lain juga berarti. Iya, buku-buku biblika, buku-buku tafsir yang bisa membuat dia terbuka wawasannya. Menarik sekali Pak Pendeta.
Apakah ada semacam kerangka atau struktur dasar dalam misalnya menyusun sebuah khotbah? Setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Leno sebagai pemandu percakapan dan narasumber Bapak Pendeta Adi Patria Bara, kita bicara tentang berkhotbah dengan kreatif. Saya kira para sahabat sudah mulai melihat ya dari cara mengolah kata, dari cara menyampaikan intonasinya, udah kelihatan bahwa narasumber kita ini orang yang kompeten untuk berbicara tentang itu ya, dari aksen penekanan pada bagian-bagian tertentu. Pak Pendeta Adi, tadi di segmen terakhir di ujung saya menitipkan sebuah pertanyaan, Pak. Apakah memang ada semacam kerangka atau struktur dasar dalam menyusun sebuah khotbah yang baik? Kan tadi dari teks itu kita menemukan berita ya, kerugma dalam bahasa teknisnya. Jadi berita itulah yang kemudian kita lanjutkan lewat tema atau lewat kerangka yang membuat masuk, nyampe ke para pendengarnya. Nah, sebenarnya kerangka khotbah itu cuma pendek menurut saya. Saya nggak pernah bikin yang susah-susah. Kerangka khotbah itu cuma 3. Pembukaan, isi, dan penutup. Oke. Nah, tapi saya selalu memberi makna begini. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan itu harus menawan. Sehingga orang yang mendengar tertawan. Nah, jadi begitu dengar orang langsung berpikir, ini mau ngomong apa? Menurut saya itu sebuah jalan khotbah menjadi lebih berhasil ketika orang mendengarkan khotbah lalu mengatakan, gue udah tahu nih, maka khotbah itu sebenarnya gagal ya, buyar ya. Jadi kita harus membuka dengan sesuatu yang membuat orang bertanya, ini mau kemana nih arahnya, dia mau ngomong apa gitu ya. Itu jadi pembukaan yang menawan, lalu isi tentu saja sistematikanya mesti jelas ya. Kalau kita mau pakai model ABC boleh, tapi isi itu harus sistematikanya jelas. Lalu penutup itu mencengangkan, istilah saya. Jadi mencengangkan itu maksudnya begini. Ketika ada umat yang mendengarkan khotbah lalu dia berpikir kapan nih aminnya, maka khotbah itu nggak terlalu masuk gitu ya. Dia hanya berpikir soal kapan selesai. Tetapi kalau kita menyelesaikannya dengan cara yang bisa mendadak, tidak mengulangi isi khotbah 1, 2, 3 atau pada akhirnya kesimpulannya bla bla dan lain sebagainya, tapi kita bisa menutup dengan cermat dan cepat, lalu orang terpukau, udah selesai ya. Itu khotbah berhasil dan itu kreatif menurut saya. Ini menawan, mencengangkan, mencengangkan. Iya. Itu yang menawan seperti apa sih misalnya? Menawan tuh misalnya sesuatu yang nggak bisa diperkirakan. Jadi misalnya gini, sebutlah misalnya kita berkhotbah tadi contohnya Mazmur 23. Mazmur 23. Kalau misalnya kita mulai dengan kita semua tahu Tuhan adalah gembalaku yang baik. Orang kan oh iya saya udah tahu gitu ya. Tapi misalnya ini belum tentu semua sama ya. Misalnya pertanyaannya, pernahkah kita berjalan dalam lembah kekelaman? Nah itu beda itu efeknya, tergantung konteks ya. Misalnya konteksnya COVID kemarin misalnya. Begitu kita ngomong begitu, orang merasa
Oh, langsung connected. relevan, iya. Ini relate banget nih sama gua gitu. Nah, itu menawan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita biasa-biasa saja, nggak menemukan yang menarik dari teks itu, maka ya berlalu begitu aja, nggak nempel. Jadi mesti mencari sesuatu yang related dengan kehidupan mereka, atau sesuatu yang membuat mereka ini apa sih? Iya. Bukan ini apa sih karena nggak jelas ya? Iya. Oke. Iya. Kalau yang mencengangkan, Mencengangkan itu sebagaimana kita menutup sebuah khotbah. Ini juga dua-duanya tidak mudah, yaitu keterampilan yang tidak mudah. Mencengangkan itu bagaimana kita menutup dan membuat orang, kok nutupnya begitu ya? Anggaplah misalnya Mazmur 23 tadi ya. Ini imajinatif aja, tiba-tiba saya kepikiran. Misalnya kita menutupnya dengan mengambil boneka misalnya. Lalu kita membanting boneka itu. Kita angkat banting lagi misalnya. Lalu kita katakan, apa yang terjadi pada boneka ini? Dia tetap menjadi boneka yang lucu sekalipun dibanting berkali-kali. Saudara, kita tetap menjadi anak Tuhan yang setia dalam lembah sekelam apapun. Seperti boneka tadi. Amin. Misalnya gitu ya. Orang, wah, gitu. Seperti itu, Pak. gimana saudara? Amin. Iya, jadi artinya ketika menutup itu orang sebenarnya masih ingin mendengarkan, Betul. lalu atau dia menangkap sesuatu yang wah. Iya. Tapi itu harus relate nggak dengan yang tadi yang menawan tadi? Iya tentu. Jadi awal dan akhir tuh harus seperti saluran air yang nggak boleh belok gitu ya. Sebab kalau misalnya nutupnya begini, membukanya begini, atau membukanya begini, menutupnya begini, nggak nyambung. Dia harus menjadi satu kesatuan. Kesatuan ide inilah yang bisa kita dapatkan ketika kita menemukan kerugma tadi. Balik lagi ke teks. Kalau kita udah dapat kerugmanya, maka itu bisa menjadi kesatuan. Sekali lagi ini butuh effort yang besar. Berkhotbah itu menurut hemat saya nggak ahli-ahli banget berkhotbah Pak Arlianus. Tetapi menurut saya kalau kita serius banget, itu mengasihkan sebenarnya dan butuh dorongan yang besar dari diri kita. Jadi ketika tadi menyusun khotbah, mesti mulai dari yang tengahnya dulu ya. Iya, bisa juga begitu. Ya. Jadi kan kita belum menggali teks, belum merumuskan pesan, lalu kita gua kasih ilustrasi ini nih. Gua kasih pembukaan ini nih. Bisa juga kalau misalnya kerugmanya udah ketemu nih. Misalnya orang udah ketemu kerugmanya. Jadi kerugma dulu kan? Nah, ini kerugmanya misalnya lembah kekelaman tadi ya. Aku tidak takut melewati lembah kekelaman. Lalu dia lagi jalan-jalan menemukan sesuatu. Wah, ini bisa jadi pembukaan saya nih. Bisa gitu ya. Tapi dia ketemu kerugmanya dulu. Bagusnya seperti yang Pak Arlianus bilang, kerugmanya itu sudah dibuat yang tengahnya tadi isinya. Sehingga dia bisa lihat kesinambungannya dari awal sampai akhir. Sehingga dia tinggal menuntun orang gimana supaya orang tertarik mendengarkan yang tengah ini. Betul. Dan gimana orang supaya yang tengah ini betul-betul dia entah dia bawa pulang dan itu menantang dia untuk apa tadi berefleksi lebih lebih jauh. Nah itu kan kalau misalnya kita menutup dengan menakjubkan, maka dia akan dia akan tanya pada dirinya sendiri. Tadi saya dengar apa ya? Begitu dia dengar apa, memori yang dia dengarkan akan muncul lagi. Beda kalau misalnya dia nggak menutup dengan menakjubkan. Capek nih saya dengerin dia, hilang itu. Nah kira-kira begitulah. Nah, tadi kan Pak Pendeta bilang itu kreatif. Kan kita berkhotbah dengan kreatif. Emang ada yang khotbah yang tidak kreatif? Ya sebenarnya membuat khotbah itu kan sebuah kreasi ya. Pada dirinya sendiri ada unsur kreativitas. Tetapi ketika seseorang pengkhotbah abai mendalami teks, lalu juga tidak terlalu peduli pada konteks ya, dimanapun kapanpun khotbahnya tetap sama gitu ya, maka dia tidak lagi menjadi kreatif. Gitu. Jadi ada yang tidak kreatif ketika ya yang ada di dalam teks itu aja yang dibunyikan gitu. Padahal begitu dibaca jemaah udah ngerti ya. Iya, kayak cerita sekolah minggu. Mohon maaf ya, bukan berarti cerita sekolah minggu jelek, tapi pengkhotbah ini kan kita bicara soal pada umumnya orang dewasa, paling tidak remaja lah. Kalau dia cuma mengulang cerita, tidak mendalami teks. Abraham. Begitu menurut saya dia tidak lagi menjadi khotbah yang kreatif. Jadi artinya bagaimana menghadirkan secara kreatif dan related apa yang teks kitab suci itu ungkapkan begitu? Iya, prinsip dasarnya menemukan sesuatu yang berbeda daripada umumnya yang didengarkan orang dari sebuah teks. Nah, Pak, pada tadi ini kan kalau
kadang-kadang tuh jemaat minta khotbah tuh ini khotbah pengajaran, Iya, khotbah. iya. Apakah memang khotbah itu masih bisa jenisnya bisa dibeda-bedakan, Pak? Ya, sebenarnya kan khotbah pada umumnya mestinya sebuah pengajaran juga ya pada umumnya. Cuma gereja-gereja kan sekarang mengembangkan ada khotbah-khotbah yang spesifik membicarakan pengajaran tertentu. Misalnya ketika Alkitab berubah dari TB1 ke TB2, lalu ada khotbah pengajaran tentang apa itu Alkitab dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa khotbah pengajaran. Tapi kalau secara metode ya, di Indonesia ini pada umumnya hanya dua nih yang paling dominan. Yang pertama adalah khotbah tematis. Dan itu ayatnya bisa dari Macam mana? Kejadian sampai Wahyu. Lalu yang kedua khotbah tekstual atau khotbah eksposisi. Jadi bagaimana dia mengekspos teks-teks itu sehingga hasil dari apa yang ia dalami atas teks itu yang kemudian dia khotbahkan. Apa bisa dikawinkan kedua? Bisa sih, tetapi kadang-kadang ada pemaksaan. Jadi misalnya kalau kita memulai khotbah, sudah ada tema, sudah ada bacaan. Ketika kita, ya kan, udah ada seringan kita terima begitu Iya, kan. iya. Pak Pendeta, khotbah ya di tempat saya, ini temanya, ini khotbahnya. Tapi ketika ini ayatnya, teksnya. Begitu kita mendalami teks, aduh kita nggak ketemu nih apa yang disampaikan ke tema oleh tema itu. Nah kadang-kadang kita begitu. Bisa, tetapi kadang-kadang juga tidak membuat kita menjadi independen ya untuk menemukan penggalian kita terhadap teks itu. Saya suka bilang tuh hermeneutics akrobatik. Iya, betul sekali. Ya. Jadi demi melayani teks akhirnya Betul. apa diada-ada ya. Iya, Jadi sebenarnya sebaiknya khotbah itu kalau mau tema bebaskanlah pengkhotbah untuk menentukan teksnya. Kalau tematis begitu. Kalau tekstual berarti ya berikan aja teksnya, temanya biarkanlah ditetapkan oleh Si pengkhotbah. begitu Iya. Pak. Secara ideal begitu menurut hemat saya. Jadi kalau tematis ya kita suka lah gereja-gereja tertentu kan suka pakai tema ya. Ayatnya nggak ada tapi temanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bisa bahas dari Kejadian sampai kemudian Kolose dan Wahyu. Itu model tematis. Kalau tekstual menurut hemat saya begitu. Teksnya diberi lalu kemudian dia memunculkan ide dan ide itu yang jadi tema kan. Kerugma, ide jadi tema. Karena dari teks yang diberikan itu bisa muncul berbagai macam Kerugma. Beritanya bisa banyak lalu diambil salah satu yang paling relevan dengan pendengarnya, dengan umat yang mendengarnya. berarti orang menyusun tema khotbah mestinya harus melakukan eksegese dulu paling tidak. Iya. Dua eksegese, satu terhadap teks, satu lagi pada Konteks. umat. Iya, konteks. Kalau enggak khotbahnya jadi mengawang-awang. Betul. Oke. Tadi kan Pak Pendeta mengatakan pembukaan, Isi, isi. penutup. Kalau menulis cerita misalnya kan bisa pakai alur flashback begitu. Jadi mulai dengan kayak penutup baru mau dijelasin. Bisa begitu? Pak? Bisa. Jadi kita bisa jangan berpikir yang namanya pembukaan itu seperti kita membuka pintu lalu hari ini kita akan berkhotbah. Enggak, kita juga bisa memulai dengan sesuatu yang itu juga Atau menawan. kesimpulan dulu, udah Bisa. kesimpulan sebenarnya. Bisa. Baru dia jelaskan itu. Iya, bisa aja. Jadi semua bisa, itu kan itu disitulah letak kreativitasnya. Misalnya ya, saya menyebut Pak Eka lagi. Pak Eka itu pernah berkhotbah. Dia memakai narasi, tidak terlalu lazim di Indonesia ya. Memang ada metode naratif ketika kita berkhotbah. Dia saya tidak tahu apakah ini pernah dikhotbahkan atau hanya tulisannya. Tetapi kan hampir yang saya baca ini kumpulan khotbahnya gitu ya. Dia dalam kumpulan itu, dalam tulisan itu dia mengatakan aku adalah Paulus. Aku begini-begini. Itu bisa narasi. Jadi dari awal sampai akhir orang terbawa pada bayangan terhadap beratnya kehidupan Paulus dan lain sebagainya. Itu bisa begitu. Nah, apakah khotbah yang kreatif itu misalnya ya Pak Pendeta sama dengan khotbah yang menarik? Kayak gini, kan banyak umat sekarang kan ingin khotbah yang menarik. Atau kalau saya pertanyaan, apakah model stand up comedy itu bisa menjadi salah satu metode dalam berkhotbah? Jadi gini, menurut hemat saya ya, sebuah khotbah yang kreatif sudah pasti menarik. Pertama-tama, kenapa saya bilang menarik?
si pengkhotbah ketika dia sudah mempersiapkan, dia antusias kan. Beda kan ketika dia tidak menemukan sesuatu dalam teks itu, dia kelihatan banget blank begitu khotbah. Ketika dia nemu, wah, dari situ aja udah menarik buat si pengkhotbah. Ketika si pengkhotbah sudah menunjukkan gestur yang berapi-api atau senang dengan teks itu kelihatan. Dan itu pasti menarik. Kenapa menarik? Karena konteks pendengarnya. Dia berhasil menemukan apa yang menjadi pergumulan umat. Nah, jadi kalau ditanya apakah khotbah kreatif menarik, mestinya iya. Harus menarik. Harus menarik. Nah, kalau ditanya apakah stand up comedy sebenarnya kan basicnya mirip dengan ilmu komunikasi ya, orasi ya, cuman dia pakai kelucuan-kelucuan, kebodohan-kebodohan, dan itu oke. Bahkan menurut saya secara teori orasi, apa yang dilakukan para stand up komedian itu ya, bagaimana dia ada statement 1, statement 2, lalu menutup dengan ger, itu menunjukkan bahwa itu teori berkomunikasi, itu teori orasi sebenarnya yang sedang digunakan. Jadi artinya kita bisa memanfaatkan itu. Betul. Semua teori penyampaian gagasan dalam sebuah komunikasi bisa kita pakai Untuk berkhotbah. untuk berkhotbah pada bagian bagaimana menyampaikannya. Apakah khotbah itu harus bikin orang ketawa? Tidak. Ya. Tidak semua orang dikaruniai Tuhan kemampuan untuk melucu ya. Ya kan, ya kadang-kadang ada sih orang yang berusaha lucu di mimbar tapi nggak lucu gitu ya. Dia udah bikin cerita lucu tetapi nggak lucu. Orang dengarnya garing lah istilahnya, kalau nggak selalu, tetapi dia bisa memanfaatkan misalnya kemampuan dia bernarasi, kemampuan dia membaca puisi, kemampuan dia bernyanyi dan lain sebagainya. Jadi apapun gitu ya bisa digunakan untuk membuat khotbah itu menjadi lebih pas ya, lebih relevan dengan kebutuhan umatnya. Ini bagian penting nih Pak Men. Apa sih atau keterampilan apa yang mesti dimiliki oleh seorang pengkhotbah agar khotbah menjadi kreatif? Setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Selasa, bagaimana percakapan kita dan Pendeta Adi Petriabara narasumber, kita bicara mengenai berkhotbah dengan kreatif. Ya, ini segmen terakhir para sahabat. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan-pertanyaan silakan kirim ya. Nanti silakan tulis di kolom komentar, nanti Pak Pendeta Adi dengan senang hati pada waktunya akan merespons ya. Pak Pendeta Adi, ini udah segmen terakhir nih Pak. Ya, saya ingin kita mengerucut. Apa yang mesti dimiliki seseorang sehingga ia atau seorang pengkhotbah ya, sehingga ia dapat kita sebut sebagai pengkhotbah kreatif?
Ya tadi pertanyaan Pak Arlianus terakhir kan bicara soal kompetensi ya. Itu salah satunya. Kompetensi itu penting. Jadi seorang itu harus terus meningkatkan dirinya. Jangan pernah lupa untuk membaca buku-buku yang mendorong dia untuk semakin punya kemampuan pada keterampilan atau kompetensinya. Nonton stand up comedy tadi yang Pak Arlianus juga baik ya, supaya kita bisa belajar bagaimana membuat punchline, buat apa begitu. Itu kompetensi. Jadi itu prinsipnya seorang pengkhotbah adalah seorang pembelajar. Dia harus terus-menerus meningkatkan kompetensi dirinya. Tetapi juga dia harus punya komitmen. Dia tahu untuk apa dia berkhotbah. Jangan sampai dia memanfaatkan khotbah untuk kepentingan diri sendiri, dan itu mudah sekali kan sebenarnya. Apalagi kalau kita pendeta populer ya, handphone hilang bisa diganti 3 Pak Arlianus ya kan. Ketika dia khotbah lalu mengatakan, saudara-saudara mohon maaf, saudara tidak bisa menghubungi saya karena handphone saya hilang. Itu habis kebaktian bisa muncul itu ya. Kreatif. Ya. Dia harus tahu betul bahwa komitmennya kepada Tuhan itu apa. Itu sebabnya karena komitmennya baik, dia juga pasti ingin menggali Alkitab lebih dalam. Nah, kalau dia nggak punya komitmen, khotbah itu cuma sebagai beban karena kebetulan dia seorang pendeta, lalu dia merasa terlalu berat kehidupan seorang pendeta, komitmennya berkurang, maka dia nggak akan pernah kreatif lagi. Baru yang ketiga menurut saya independensi. Ya, jadi betul sinode-sinode itu kan biasanya punya kurikulum berkhotbah ya, ada temanya, ada ayatnya, bahkan ada khotbahnya yang udah dibacain ya, tinggal dibacain begitu ya. Tetapi jangan pernah lupa ada unsur independensi. Seorang pengkhotbah dia harus merdeka menafsirkan Alkitab, menemukan apa yang bernas dalam Alkitab untuk disampaikan kepada umatnya yang dia kenal betul apa pergumulan. Jadi 3 hal itu menurut saya penting. Kalau kita kehilangan 3-tiganya, anggaplah misalnya kalau di GKI kan tahu ya ada Dian Penuntun. Oke, Dian Penuntun oke saja. Tetapi ketika orang tidak pernah bisa keluar dari sana, dia nggak independen lagi. Padahal khotbah itu menjadi kreatif ketika orang independen. Orang yang bisa berkreasi adalah orang yang merdeka dengan dirinya sendiri. Jadi komitmen, independensi, dan kompetensi. Nah, kompetensi ini yang biasanya dilihat oleh orang. Harus diakui. Tidak semua pendeta itu punya kemampuan mendelivery apa yang ada dalam teks Alkitab kepada umatnya. Nah, pada bagian ini sebenarnya umat bisa menolong. Pendeta itu kan punya kemampuan lebih pada bidang teologi. Pada bagian pertama tadi ya, menemukan kerugma dalam teks. Tetapi ketika penyampaian, dia bisa tuh punya tim. Nyanyi ada timnya, aser aja ada timnya. Kenapa khotbah nggak ada tim misalnya ya? Tim inilah yang coba menghubungkan antara kerugma yang ditemukan seorang pengkhotbah dengan konteks. Nah, di bagian inilah tim itu bisa dengan begitu kreatifnya membuat hal-hal yang mencengangkan ketika menyampaikan khotbah. Dia bisa mengusulkan ini, bisa drama, bisa macam-macam ya, bisa film, bisa apapun. Belum tentu seorang pengkhotbah punya, karena latar belakang pendidikannya ya lebih banyak berkutat pada teks, filsafat dan lain sebagainya. Kita bisa tuh minta ada tim berkhotbah di gereja kita yang dia berpikir antara metode penyampaian dengan apa yang dipahami oleh umat. Nah, pendeta itu bagian kerugma, dia menggali Alkitab. Itu kalau terjadi kolaborasi, maka khotbah itu menurut saya setiap minggu pasti dinanti-nantikan umat. Cuman timnya itu yang susah ya. Betul. Kan kita selalu berpikir tim itu harus tahu tentang Alkitab, dia harus belajar teologi. Enggak, itu bagiannya si pengkhotbah karena dia belajar teologi. Dia bisa seorang guru, dia bisa seorang konten kreator ya, yang memikirkan nih kalau misalnya tema ini, kerugmanya ini disampaikannya dengan metode apa. Dan pada bagian inilah menurut saya tim khotbah menjadi luar biasa. Keren itu kalau ada, Pak. Ya walaupun ini idealisme saya ya. Kalau setiap gereja punya tim khotbah, menurut hemat saya orang juga menanti-nantikan. Hari ini ngomong apa lagi? Gitu ya. Kalau pendeta kan udah punya style ya. Oh ini lucu. Tiap minggu ya pasti lucu. Lama-lama nggak lucu lagi kan gitu ya. Kalau ini orangnya begini, ini suka nyanyi. Tiap minggu kita nyanyi khotbah juga nggak bagus. Ya kira-kira gitu ya. Tim kreatif itulah yang menurut hemat saya. Ya sekarang kita lihat di YouTube aja ada tim
kreatif gitu ya. Kenapa gereja enggak? Kira-kira begitu. Ini sejak dulu saya pengen punya tim kreatif seperti itu. Udah mau emeritus nih belum punya. Makanya khotbah nggak kreatif. Cari alasan. Saya juga udah lama memimpikan itu memang. Tetapi ya tentu saja ini tidak semudah yang dibayangkan. Ya, jadi paling tidak kan seorang pengkhotbah karena diasumsikan dia setelah lulus pendidikan teologi, Betul, ya, ya. dia punya modal dasar yaitu kemampuan untuk menggali teks, Iya. ya, menemukan Iya. kerugma, Iya. ya. Tinggal deliverynya memang Iya. dia perlu bantuan orang lain, ya. betul. Nggak selalu harus harus punya kemampuan mendramatisir atau membuat sesuatu dengan intonasi tertentu kan ada orang bisa ngomong datar, Iya. ya. Iya, Ya. betul. Tapi mungkin main di kata-kata. Ini saya ingat nggak guru kita namanya Wisnu Wahono? Iya. Dia kan orang Jawa tuh. Iya. Kalau ngomong kan kayak, Iya, tapi kan datar, kita nggak meleng kalau dia, Betul. karena dia apa kata-kata yang dia pilih itu memukau. Kayak itu tadi, Iya, ya. memukau. Apa tadi pertamanya? Menawan. Iya, menawan. Ya, dan ujungnya nanti dia bilang sesuatu yang menakjubkan. Memang begitu ya. Jadi kita ini seringkali salah berpikir ya. Kalau disebut khotbah kreatif lalu kita berpikir tentang pendeta A, pendeta B yang kalau khotbah menggebu-gebu, jalan-jalan kemana-mana. Belum tentu loh. Khotbah yang biasa tetapi dengan kalimat-kalimat yang datar segala macam itu juga bisa menjadi kreatif. Yang penting dia bisa dalam konten itu memasukkan sesuatu yang nggak biasa, yang berbeda dari apa yang biasa begitu loh. Ngomong-ngomong Pak Pendeta, kalau Bapak berkhotbah berapa lama persiapan? Iya, kalau dulu ya masih punya waktu banyak itu saya mulai dari Senin. Jadi Senin itu saya sudah membaca teksnya. Biasanya saya agak lambat membaca temanya ya. Saya harus mulai dengan membaca tema. Lalu tema itu saya pikir membaca teks, sorry. Lalu teks itu yang saya gaung-gaungkan di benak saya, kira-kira begini. Baru kemudian saya studi ya. Saya baca buku-buku tafsir yang memperlengkapi. Saya coba cari-carikan, sekarang sudah banyak sekali di media sosial kita, kata-kata dan lain sebagainya, apa yang bisa saya temukan dari sana dan lain sebagainya. Itu biasanya Rabu kurang lebih saya sudah bisa menemukan kerugma. Lalu kemudian hari Kamis saya mulai memikirkan bagaimana kerugma itu menjadi sebuah ide, tema yang kemudian disusunlah dalam gini. Kalau saya berpikir ya, tema itu dalam satu kalimat sudah bisa saya ucapkan. Ya, lalu baru dari situ muncul. Biasanya saya selesai itu hari Jumat, Sabtu itu untuk menghafal khotbah sebenarnya. Saya baca ulang sebenarnya. Tapi itu pada waktu kalau punya waktu banyak. Memang kan tidak semua pendeta punya waktu banyak. Tetapi kalau ada waktu luang, menurut saya seorang pengkhotbah itu dia perlu juga membuka wawasan ya. Baca-bacalah buku-buku biblika yang terbaru. Bacalah, nonton YouTube yang menurut hemat saya juga baik ya. YouTube tentang keadaan sekarang dan lain sebagainya. Itu meluaskan wawasan, horizon berpikirnya. Dan itu yang membuat dia terjaga kreativitasnya. Apakah Pak Pendeta menulis khotbah itu secara lengkap atau hanya outline saja? Iya, saya menulis, Pak. Lengkap. Itu yang tadi di hari Sabtu itu dihafalkan. Iya. Mengapa lengkap? Yes. Apa itu nggak memenjarakan begitu, Pak? Tapi saya nggak pernah kelihatan membaca, Pak. Ya, saya bisa khotbah jalan-jalan gitu ya, karena saya udah baca 3-4 kali khotbah itu dan alurnya saya udah bisa dapat gitu ya. Tetapi saya takut dalam sebuah kesempatan saya kehilangan konsentrasi, lalu saya nggak tahu mau nerusin kemana begitu. Itu sebabnya saya mencoba tetap menuliskan khotbah saya. Ya sekali-sekali pernah misalnya ketika saya berkhotbah tiba-tiba majelis jemaat mengatakan temanya salah yang dikirim gitu ya. Saya pernah punya pengalaman itu, lalu saya minta waktu 5 menit saya baca Alkitab lalu saya berkhotbah gitu. Ya bisa juga kadang-kadang, tapi kan kalau tiap minggu nggak mungkin lah gitu ya. Pernah nggak dalam proses mencap khotbah udah ketemu kerugma nih, tapi pada akhirnya tidak menemukan pembuka yang menawan dan penutup yang
mengejutkan. Mengejutkan ya. begitu. Pernah nggak? Pernah lah tentu. Lalu yang dilakukan apa? Apakah mengubah kerkhotbah supaya saya udah punya pembukaan yang bagus nih? Memilih kerkhotbah yang lain kan ada beberapa kan? Mengubah kontennya atau terpaksa ya udah ngomong konten ini dengan ya minta Roh Kudus lah menolong supaya walaupun nggak dapat pembuka yang mencengangkan lagi. Ya kalau udah begitu memang tidak mudah ya. Jadi ya kalau ditanya pernah nggak, ya pasti pernah ya. Kita juga pernah nggak merasa tidak menemukan kerukma, bahkan gitu juga kadang-kadang ada situasi-situasi batin kita itu kan menentukan kita menemukan apa dalam teks dan juga pemberitaan, pasti pernah. Nah justru menurut hemat saya di saat-saat semacam itu kita perlu berpikir kreatif tuh. Kita perlu berpikir ada sesuatu, bisa mulai dengan tanya. Karena kita nggak tahu pembukaannya, kita tanya sama umat gitu ya. Kan ada ceritanya itu ya, yang misalnya, Bapak Ibu tahu apa yang mau saya khotbahkan hari ini gitu ya. Nggak tahu, kalau nggak tahu ngapain saya khotbah, misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi bisa kita mulai Untuk dengan menarik. cerita. Untuk menarik. Dan menunjukkan bahwa sebenarnya saya nggak tahu nih pembukaan apa yang menarik. Akhirnya menariknya umum, tidak langsung terkait dengan berita atau temanya. Pak, pada saya pernah nih, ya, ini saya berkhotbah, dan istri saya tahu bahwa saya kok nggak selesai. Oh iya. Dia tanya teksnya apa? Itu teksnya, dia bilang ini kan mudah teksnya. Saya bilang justru karena mudah nih, Iya. ini teksnya sangat terkenal. Iya. Jadi saya bingung mesti Iya. khotbah. Pernah nggak mengalami kayak gitu? Iya. Apa yang dilakukan tuh kalau kayak gitu-gitu? Jadi kalau teksnya terlalu mudah, memang jadi persoalan. Bukan mudah ya, tidak ada teks yang mudah sebenarnya. Tetapi terlalu biasa ya. Orang selalu membaca itu. Maka menurut hemat saya, pada waktu kita membaca teksnya betul-betul kita coba mencari apa yang berbeda dari teks itu. Itu kuncinya ya. Apakah alurnya? Apakah bagian akhirnya? Bahkan satu kata itu bisa saja membuka ide kita. Oh, ini aja nih saya khotbahin. Gitu. Bisa. Nah, pertanyaannya, udah hari Sabtu nih nggak ketemu, bisa nggak? Nah, saya mau bilang begini nih, kadang-kadang pertemanan itu baik ya Pak Arlianus ya. Jadi kita ini punya teman-teman yang sesama pengkhotbah, menurut saya nggak perlu pelit ilmu gitu ya. Dulu saya punya temen yang kalau misalnya kita kesulitan menemukan kerukma, saya tinggal telepon gitu ya. Gue nggak ketemu nih, lalu kita diskusi bareng-bareng. Sekarang juga udah mulai muncul lagi ya di grup WA. Nih temanya susah nih hari ini nih. Lalu kita diskusi. Itu juga memperkaya kita. Kita mengakui bahwa kita terbatas. Nggak semua kita tahu, baik waktu, sumber daya, semakin tua semakin berkurang kemampuannya. Nah pertemanan itu menurut saya baik sekali, dan berkhotbah itu mencerminkan kesediaan kita untuk mendengarkan orang lain. Ya, saya selalu mengatakan khotbah itu dialog. Dialog dengan pengalaman kita, dialog dengan teks, dialog dengan umat, dialog dengan teman-teman kita. Teman-teman kita itu bukan lawan kita. Dia sahabat kita yang kadang-kadang idenya bisa kita ambil untuk khotbah kita di saat-saat kita sulit khususnya. Baik Pak Adi, terima kasih atas pencerahan yang diberikan. Ya, saya percaya, saya berharap para sahabat ya tertolong ya dengan ini bagaimana mengenali ya, bagaimana membuat khotbah menjadi khotbah yang kreatif. Semua khotbah semestinya kreatif. Yeah. Nah, sebelum kita menutup nih Pak Pendeta, apakah ada let's say semacam pernyataan penutup dari Pak Pendeta mengenai tema kita hari ini, berkhotbah dengan kreatif? Jangan pernah lupa, tadi kan kita ngomongnya ada persiapan khusus ya. Jadi teks, bagaimana konteks, itu persiapan. Bolehlah disebut dengan persiapan khusus. Tapi jangan pernah lupa ada persiapan umum. Bukalah mata kita lebar-lebar untuk menangkap nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Menurut saya lewat alam semesta, lewat bebatuan, lewat air terjun, lewat orang kelaparan di sekitar kita. Ada banyak nilai yang bisa kita tangkap dan itu bisa menjadi ide kita ketika kita berkhotbah. Buka wawasan seluas-luasnya. Saya pikir seorang pengkhotbah kreatif selain dari teks tadi, dia juga harus belajar tahu sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih Pendeta atas sharing pada hari ini, dan itulah sahabat percakapan kita tentang berkhotbah
dengan kreatif bersama Pendeta Adi Petria Bara. Dan bila ada masukan silakan kirim kami lewat nomor 0812-8188-9191. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.